Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Panca. Semoga Bu Panca dalam keadaan sehat selalu. Di sini saya Muhammad Ainul Yakin akan mempresentasikan terkait tugas wisata Argo yang disuruh untuk memilih 3 wisata Argo yang ada di Jember beserta konsepnya dan cara pengembangannya. Di sini saya mohon maaf sebelumnya Bu, saya belum dapat kelompok karena saya ada kegiatan magang. Jadi saya belum sempat untuk mencari kelompok, jadi saya inisiatif untuk buat sendiri Bu, untuk mengejar ketertinggalan. Baik, di sini saya akan mulai wisata Argo. Wisata Argo adalah aktivitas wisata yang melibatkan penggunaan lahan pertanian atau fasilitas terkait yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Argo wisata memiliki beragam variasi seperti labirin jagung, wisata petik buah, memberi makan hewan ternak, hingga restoran di atas laut. Yang saya tempati saat ini magang di Taman Botani Sukorambi itu ada tempat wisata seperti Cafe Tebing, yaitu Cafe Tebing itu kafenya terletak di lereng tebing dan lantainya itu terbuat dari kaca semua. Otomatis wisatawan itu bisa melihat pemandangan dari lantai tersebut, dari atas kafe tersebut. Itu tiap harinya itu ramai. Menurut saya kalau sejenis itu bisa disebut wisata Argo karena itu lebih memanfaatkan alam sebagai objek wisatanya. Argo wisata Rembangan. Di sini yang pertama saya memilih Argo wisata Rembangan. Argo wisata Rembangan yang berlokasi di perbukitan Rembangan ini terkenal dengan hamparan tanaman buah naga yang ditanam di lahan seluas 5 hektar. Kalau wisatawan berencana ke sini, sebaiknya harus berkunjung saat musim panen raya selama bulan Desember hingga Februari. Kenapa? Karena musim panen itu tidak datang tiap bulan, karena musim buah naga itu datangnya tiap tahun sekali, mulai dari bulan Desember sampai bulan Februari. Buah naga di kebun ini dikelola oleh Dinas Pertanian Jember dengan sistem pertanian organik tanpa bahan kimia. Untuk kualitas buahnya yang pasti menyehatkan karena tidak menggunakan bahan kimia. Selain kebun buah naga, ada juga atraksi memerah susu sapi perah. Di Argo wisata ini kamu juga bisa berfoto sepuasnya karena ada banyak spot foto yang sangat bagus dan menarik untuk dinikmatinya oleh wisatawan. Untuk halaman sendiri terletak di Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Untuk konsepnya sendiri sih ini menurut saya bukan saya mengambil artikel dari mana, ini menurut saya rekreasi sambil belajar perkebunan buah naga dan atraksi memerah susu sapi perah. Untuk keuntungan dan tantangan tersendiri adalah yang pertama, keuntungan meningkatkan kelayakan ekonomi pertanian dan meningkatkan peluang kerja di lokasi tersebut. Ya, karena masyarakat tersebut bisa sangat berdampak karena masyarakat bisa contoh membuat warung makan di sekitar lokasi, menjual pernak-pernik, menjual oleh-oleh, menjual barang atau jasa di sekitar wilayah wisata tersebut. Meningkatkan pendapatan tambahan atau pendapatan di luar musim bagi petani. Mayoritas di Argo wisata Rembangan masyarakatnya itu bekerja jadi petani. Jadi pendapatan utamanya itu petani. Karena Karena adanya wisata ini, otomatis masyarakat di sekitar itu bisa mendapatkan peroleh pendapatan di luar pertanian. Ketiga, meningkatkan kesadaran wisatawan terhadap produk pertanian lokal. Meningkatkan kesadaran wisatawan terhadap produk pertanian lokal adalah wisatawan biasanya itu mengkonsumsi buah-buah impor seperti buah pir atau semisalnya. Nah, buah naga lokal tersendiri itu sangat sangat benar sih peminat
peminatnya itu kurang banyak karena buah naga ini datangnya itu musim panennya itu tiap tahun aja. Untuk tantangan tersendiri yang pertama adalah faktor pengelolaan adanya kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan swasta dalam mengelola dan mengembangkan agrowisata buah naga. Faktor pengelolaan itu sangat penting karena masyarakat itu tanpa dukungan pemerintah atau swasta itu dalam proses pengelolaannya atau mengembangkan agrowisata tersebut itu sangat kesulitan kalau tanpa dukungan pemerintah dan swasta. Yang kedua, faktor hospitality. Faktor hospitality merupakan sikap masyarakat terkait pengembangan agrowisata yang dilakukan di dalam desa dalam mengembangkan agrowisata buah naga. Faktor masyarakat sendiri terkait pengembangan agrowisata yang ada di mana di agrowisata Rembangan itu sangat sangat bukan sangat minim sih, mayoritas itu masyarakat di sana itu lulusan SD menurut artikel saya baca, karena ketergantungan masyarakat itu dalam proses pengembangan itu terkait kreatif dan inovatif terkait pengembangan agrowisata itu sangat menentukan untuk berkembangnya agrowisata buah naga yang ada di Rembangan. Kualitas sumber daya alam. Kualitas sumber daya alam penduduk setempat tergolong rendah. Penduduk setempat mayoritas lulusan SD. Kualitas sumber daya mempengaruhi inovasi dan kreativitas yang dapat diciptakan dalam mengembangkan produk wisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Untuk perencanaan dan pengembangan agrowisata Rembangan, Jember merupakan salah satu daerah menjadi tujuan objek wisata. Hal ini yang menarik dikaji adalah strategi pengembangan agrowisata Rembangan melalui pendekatan atau kepuasan atau staycation wisatawan. Melalui pendekatan kepuasan staycation wisatawan tersebut, dengan diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan wisatawan agrowisata Rembangan yang ada di Jember. Pengelolaan agrowisata Rembangan di Jember dapat menentukan strategi pengembangan loyalitas atau kepuasan wisatawan ditentukan oleh perbaruan pemasaran jasa yang terdiri dari produk, harga, tempat, promosi, sarana fisik, orang, dan proses. Dalam proses ini bertujuan untuk menemukan faktor bauran pemasaran atau disebut marketing mix yang paling dominan untuk mempengaruhi tingkat kepuasan wisatawan yang datang ke wisata Rembangan, karena proses tersebut itu sangat bergantung sekali untuk agrowisata Rembangan itu untuk dikembangkan, karena semua itu terkait proses pengembangan atau pengelolaan wisata yang ada di Rembangan. Berikut itu di bawah saya sudah tentukan link untuk artikel yang saya kutip. Yang berikutnya itu agrowisata Gunung Gambir. Kebun yang dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara 12 ini merupakan peninggalan di masa kolonial Belanda. Kebun yang terletak di lereng Gunung Argopuro ini berjarak sekitar 48 km dari pusat kota. Di Jember sini wisatawan bisa ikut tewak atau tur berkeliling di kebun teh untuk menikmati hamparan perkebunan teh dengan panorama yang menawan. Terletak pada ketinggian 900 meter di atas permukaan laut, udara tempat di Gunung Gambir sendiri cenderung sejuk dan bebas polusi. Terdapat beberapa fasilitas yang disediakan di tempat ini, seperti kolam renang, penginapan, area camping, gedung pertemuan, lapangan voli, dan gedung olahraga bulu tangkis. Untuk halaman yang tersendiri yaitu terletak di Desa Gelang, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember. Untuk konsepnya ini menurut saya perkebunan teh dengan ketinggian 900 meter di atas permukaan laut yang satu-satunya yang ada di Jember. Untuk keuntungan dan tantangan tersendiri, yang pertama keuntungan.
bisa menikmati pemandangan kebun teh yang sangat luas dengan ketinggian 900 meter di atas permukaan laut. Ya, karena menurut saya itu wisatawan itu sembari bisa menikmati minum teh atau minum apa, dan sembari melihat pemandangan kebun teh yang sangat luas dan masih terjaga keasliannya, karena di sana itu minim untuk sampah-sampah plastik di sana, jadi kualitas untuk udara atau polusi di sana masih terjaga. Yang kedua, menawarkan ekosistem keindahan alam yang masih terjaga. Yang ketiga, suhu dingin di sana dipercaya mampu menghilangkan kepenatan aktivitas sekaligus meluangkan waktu bersama keluarga untuk berlibur. Untuk tantangan tersendiri, yang pertama adalah akses menuju tempat wisata Gunung Gambir lumayan jauh dari pusat kota. Iya, karena akses menuju Gunung Gambir sendiri itu ditempuh dengan perjalanan 48 km, itu kurang lebih 1 jaman lebih untuk mau sampai ke tujuan tempat wisata tersebut. Yang kedua, jaringan telekomunikasi berpengaruh terhadap pengembangan argowisata di Gunung Gambir sendiri. Sudah terlayani oleh jaringan telekomunikasi seperti wifi. Wifi tersebut hanya bisa diakses oleh orang tertentu saja. Untuk kegiatan wisatawan yang berkunjung, karena sinyal tersedia yang di sana sangat lemah karena ada di pegunungan dan hanya bisa diakses oleh tertentu saja, karena wisatawan itu cenderung berkunjung di sana itu sambil membuat story atau membuat snap, itu sangat tergantung sekali pada wisatawan, karena wisatawan itu bisa mempromosikan tempat wisata Gunung Gambir itu dari sosial media mereka seperti Facebook, IG atau WA. Yang ketiga adalah kondisi jalan, ada yang berlubang dan jalan licin ketika hujan. Untuk wisatawan yang mau ke sana lebih ekstra hati-hati. Iya, untuk ke sana itu kalau hujan itu, kalau mau ke tempatnya itu sangat licin sekali, karena jalan itu cenderung sempit sih. Kalau dulu saya pernah ke sana tahun 2020 mungkin, kalau enggak 2021. Kalau mau hujan itu sangat ekstra hati-hati, karena tekstur jalan di sana itu sangat licin. Ada beberapa yang berlubang, cuma ya agak banyak. Tapi itu gimana ya, gak ada di sebelah pinggir jurang itu ya, gak ada full pembatas gitu, hanya sedikit ada pembatas, terus agak jauhan dikit itu gak ada. Seperti itu yang saya pernah alami. Untuk perencanaan dan pengembangan argowisata Gunung Gambir, ini saya mengutip dari berita kunjungan ke Buntai Gunung Gambir. Bupati berjanji fasilitasi sarana prasarana dan objek wisata. Kebun Teh Gunung Gambir merupakan objek wisata alam yang dikelola oleh PT PN 12 dengan menyuguhkan keindahan pesona alam kebun teh dan juga arsitektur guna zaman Belanda. Potensi wisata ini menjadikan prihatin Bupati dan mengadakan kunjungan kerja. Kunjungan ini dimaksudkan Bupati memperkenalkan dan mengkolaborasikan potensi yang ada di Jember kepada investor untuk melakukan kerjasama untuk negara lain seperti Belgia. Kunjungan Bupati Jember memberikan statement untuk Gunung Gambir. Dalam hal ini wisatawan utamanya akan mendatangkan investor yang handal. Setelah melihat view wisata Gunung Gambir yang sangat hebat, Bupati antusias akan menanggapi untuk akses jalan dan perlunya ditingkatkan, dan perlunya penambahan wahana baru seperti kereta gantung. Untuk linknya tersendiri ini saya sudah cantumkan di yang paling bawah. Ini adalah foto pertemuan kerja yang diselenggarakan di Gunung Gambir pada tahun berapa ini? Pada tanggal 7 Oktober 2021. Yang terakhir itu argowisata Taman Botani Sukorambi
merupakan taman wisata alam terdekat dari pusat kota Jember, sekitar 10 menitan untuk sampai ke sana. Dengan konsep rekreasi sambil belajar. Meski demikian, ternyata pihak pengelola taman ini telah berhasil mengembangkan wisata kebun hidroponik. Kebun tersebut kini menjadi tempat khusus untuk membudidayakan beragam jenis tanaman sayur seperti selada air, kangkung, dan bayam. Di sini wisatawan bisa belajar kepada petugas tentang proses budidaya sayuran secara hidroponik melalui pembibitan hingga panen. Untuk alamat tersendiri yaitu terletak di Jalan Mujahir, Sukorambi, Kerajaan Sukorambi, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Untuk konsepnya tersendiri ini menurut saya, menurut ilmu yang saya dapat, itu konsepnya rekreasi sambil belajar kebun hidroponik dan menyajikan aneka ragam koleksi, baik itu flora, fauna, permainan, wahana, dan paket wisata yang dapat dinikmati oleh pengunjung segala usia. Untuk keuntungan dan tantangan tersendiri lah, untuk keuntungan yang pertama, wisatawan bisa rekreasi sambil belajar tentang bagaimana cara menanam sampai dengan bagaimana cara memilih sayuran atau buah-buahan yang siap dipanen. Di sini wisatawan yang berkunjung akan dibimbing bagaimana proses pengolahan, bagaimana memilih sayuran atau buah-buahan yang bagus, bagaimana bahan itu sayuran atau buah-buahan mana yang gak pakai bahan kimia atau tidak, itu bisa dijelaskan oleh petugas yang ada di sana. Untuk yang kedua, wisatawan bisa mendapatkan pengalaman baru karena agrowisata jenis hidroponik ini jarang dikembangkan di Kabupaten Jember. Menurut saya sih iya, karena Karena jenis wisata hidroponik ini menurut saya sih jarang, karena wisata ini itu sangat jarang dikembangkan di Jember, karena ya gimana ya, mayoritas di Jember itu lebih memilih wisata yang kayak estetik, kayak pantai, kayak semacamnya itu dah. Yang ketiga itu tanaman hidroponik, buah atau sayuran juga bisa dapat dibeli bagi wisatawan yang berminat. Nah, di sini itu wisatawan sembari bisa sambil belajar, sambil melihat, itu wisatawan itu bisa membeli sayur-sayuran yang ada di sana bagi wisatawan yang berminat. Untuk harganya tersendiri sih cenderung relatif murah, tidak terlalu mahal. Untuk tantangan tersendiri yaitu yang pertama, membutuhkan perhatian khusus dalam proses perawatan tanaman. Oh iya, karena tanaman ini itu tidak menggunakan media pasir sekalipun dalam proses tanaman, itu menggunakan sejenis kayak kayak semacam itu namanya itu Red Bull, yang saya magang untuk saat ini itu namanya Red Bull lah. Itu bibitnya itu taruh di sana dan dimasukkan ke wadahnya itu yang dari pipa air itulah. Di bawah tersebut itu dialiri air secara mengalir. Jadi itu tanamannya itu tumbuh tanpa proses adanya pasir sama sekali. Dan yang kedua itu membutuhkan ketersediaan air yang cukup. Ya, karena media yang ditanam itu dari semuanya itu menggunakan air tanpa proses tanah itu, jadi kalau cenderung telat memberikan air itu, atau airnya kotor atau kurang jernih, itu tanaman itu bisa mati, karena tanaman ini cenderung lebih mudah mati sih daripada yang pakai tanah asli. Untuk perencanaan dan pengembangan agrowisata Taman Botani. Nah, ini saya untuk Taman Botani Sukorambi ini, menurut saya menjalankan aktivitas bisnis menggunakan konsep wisata sambil belajar, menghadapi beberapa tantangan, yaitu adanya pesaing dan fluktuatif jumlah pengunjung yang tidak dapat diperkirakan. Kunjungan wisatawan yang datang bervariasi tiap harinya. Jumlah pengunjung akan meningkat pada hari Sabtu dan Minggu dan hari-hari libur biasa. Eksistensi suatu objek wisata sangat tergantung pada pengunjung. Pengelola atau pengelola wisata harus dapat melihat pengunjung sebagai faktor yang menentukan dan menjadi prioritas utama. Tanpa adanya pengunjung, keberadaan suatu objek wisata tidak berarti apa-apa.
Turunan jumlah pengunjung disebabkan karena pemasaran yang kurang optimal. Contohnya itu bagian marketing tersendiri itu di sana itu kayak kurang menjalankan promosi secara baik dan benar atau secara besar-besaran. Itu di sana itu contohnya saja ya Bu, itu brosur yang merupakan media promosi yang dilakukan oleh Taman Botani Sukarambi itu hanya ditempatkan di depan loket aja, gak disebar-sebarkan kemana, ke jalan atau ke tempat ramai gitu, enggak, cuma dicetak banyak itu didiamkan di loket, itu gak dibagi-bagikan itu. Jadi menurut saya itu sih kurang optimal untuk mengembangkan Taman Botani itu secara hal layak luas. Jadi wisatawan itu minim kalau mau berkunjung di sana itu ada yang nanya seperti, Mas, tempat tempat ini tempat apa ya, tempat ini wisatanya rekreasinya ada apa aja ya di sana. Karena saya itu magang di sana, saya tahu secara yang saya alami sih. Brosur yang merupakan media promosi yang dilakukan oleh Taman Botani Sukarambi ditempatkan pada area argowisata sehingga target audiens yang berkunjung itu ke sana tidak mengetahui informasi yang ada di dalam brosur. Target jumlah wisatawan tidak sebanding dengan wahana dan fasilitas yang akan menyebabkan penurunan pemeliharaan sehingga menjadi tidak maksimal. Penyebab lainnya yaitu masa panen setiap pohon buah atau di area argowisata memiliki masa panen yang berbeda sehingga buah yang dijual hanya sedikit tetapi permintaan banyak. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Untuk link videonya nanti saya akan cantumkan di akhir PPT ini Bu. Mohon maaf karena saya belum dapat kelompok, jadi saya mengejar ketertinggalan yang saya alami Bu. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu Panca.